Tati Suryati dari Tangerang. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya Pak Haji, saya sebagai PNS, tahun depan saya pensiun, ingin menyelesaikan hutang-hutang saya yang di bank, meskipun tidak menyicil langsung karena dipotong gaji. Jadi saya ingin lunas sebelum pensiun. Nih gitu. Saya potong ya dulu Bu. Kenapa hutang kita sampai hari ini nggak lunas-lunas? Karena kita mengandalkan utang kita yang lunasin kita. Nggak boleh. Jadi yang lunasin Allah. Contoh nih, contoh. Saya kecil, umur 3 tahun, itu saya main bola. Habis main bola, saya tendang tuh bolanya. Kena kaca tetangga saya. Marah-marah tetangga saya. Ganti gak tuh kacanya? Ganti. Tuh pecah tuh. Saya bilang, sorry bos, nanti yang ganti Eyang ibu gue. Enaknya lo ngomong, emang begitu, ntar yang ganti mak gue. Jadi kita nih Bu, tugasnya hanya berbuat utang. Nanti yang lunasin Allah. Nggak salah di negeri ini utangnya sampai 7.000 triliun. Yang utang siapa, yang lunasin siapa. Tenang aja, jadi lo bikin utang aja, yang lunasin Allah Bu. Ya, tapi kan gaji saya dipotong terus, jadi setiap bulannya. Ya makanya lo jangan ngeluh, lo kan ngeluh, mikir, komen, jangan. Enggak sih, enggak ngeluh, emang udah resiko gitu. Ya udah nanti lunas, yang lunasin Allah, tenang aja. Caranya Allah. Kalau sekarang nih memang dipotong, udah jangan ngeluh, nanti Allah rapel tuh utang kita, dirapel, santai aja. Ya. Kan ada nih, Pak Haji, aku mau sedekah mobil. Terus tapi baru DP doang, cicilannya yang pertama sampai yang ke-36 belum bayar. Waduh. Bis gimana? Dia belum bayar cicilan pertama, kedua, ketiga, sehingga dikejar debt collector. Dia baru DP aja. DP-nya mending mahal, murah. Ya udah saya bilang taruh di situ. Selesai, tenang aja Mbak, asal kita nih yakin bahwa nanti Allah yang lunasin, Allah yang lunasin. Sampai hari ini kita nggak bakal lunas karena yang mau lunasin kita. Makanya kalau kita tanya Allah lunasin dong utangnya dia, kata Allah kan biarin aja tuh, dia lagi mikir, tenang aja. Udah Bu, pasti lunas. Amin. Ibu harus yakin, pasti lunas, pasti lunas. Saya juga kalau berdoa. Ingat gak Pak Bu, zaman kita SD dulu suruh bikin karangan bunga dari kertas. Karena kita blow on, akhirnya kita keluar tuh kreatif kita. Kembang plastik kita bawa ke sekolahan, kumpulin, lulus tuh SD. SMP dulu kita suruh bikin clipping dari koran Kompas yang beritanya ini. Kan kita nggak langganan koran Kompas. Kita fotokopi tuh clippingnya teman-teman kita. Kita bikin tuh di kertas tuh. Ya, lulus tuh. SMA kita pernah susah, lulus. Kuliah pernah susah, kita lulus. Pas mau kawin, pacaran kita mau kawin pernah susah. Kita pernah diomelin mertua, calon mertua, pernah dibenci sama calon mertua. Akhirnya setuju tuh, walaupun proses kita main di belakang. Malah enak main di belakang, ya kan? Tangannya kreatif. Udah tenang aja, pasti lulus. Kalau ibu enggak, aduh gimana nih cicilannya, ya jangan. Yang kedua, anak di rumah punya jualan online ya. Segar. Saya tanya, kamu berapa sehari pemasukan? Kalau itu omsetnya, Mah 1 juta juga nggak nyampe. Udah, Mama kan lagi ngejalanin yang dari Pak Haji, saya bilang gitu. Mau minta berapa? Apa mungkin, dia bilang gitu. Harus, saya bilang. 5 juta aja dulu mah, katanya gitu. Dia bilang, saya kan udah sebulan ini laksanain yang dari 00 itu, ngaji juga udah saya laksanakan, udah berapa kali hatam gitu ya. Terus cuman itu aja, sodaqah subuh kadang yaitu lupa gitu. Terus kalau lupa di rumah atau di jalan, saya kasih ke itu aja, masjid yang di pinggir jalan gitu, sedekah masjid, atau ke murid-murid saya yang yatim, saya gitu, nggak banyak sih, 5.000 gitu sehari. Nah, terus pengen naikin omset usaha anak gitu. Saya udah suruh ini, sini rendeman itu, dia kan jijik mah, nggak usah jijik, harus, saya bilang gitu, laksanakan. Nah, dia nurut.
akhirnya alhamdulillah, gimana yang belanja rame? Alhamdulillah katanya rame katanya gitu. Doain lagi atuh mah katanya biar ningkat katanya. Insya Allah nanti kita minta ke Allah, makanya doain mamahnya sehat. Gampang gitu. Bu, nih buat Bapak dan Ibu, kemarin ada orang dari Banjar, Pangandaran, Banjar, Ciamis. Rumahnya di pinggir pabrik karet, rumahnya angker. Apa dekat pabrik, digosok tuh pakai celana dalam Bu, laku tuh 50 juta. Iya, itu juga di etalase-etalasenya dia Iya pakai begitu gitu. aja. Dan nurut dia mau ya, sekarang ibu gitu. kearifan lokal Bu. Kearifan lokal. Orang kadang ih apaan sih jorok. Enggak Bu, tenang aja, namanya juga proses Iya, lagi. saya udah kasih Proses ya, masukan lagi seperti proses itu. ngerintis. Iya. Apa aja dijalanin. Nanti kalau udah kaya raya ya enggak lah. Bisa? Oke, Ibu, Terus Bapak apa? yang ketiga Pak, Apa? ini saya kan kemarin ada rencana mau nikah nih. Nikah yang ke? Yang kedua karena yang pertama udah almarhum. Pas waktunya tinggal 2 bulan lagi, si calon mertua alasan nggak setuju. Padahal kita setahun menjalin biasa-biasa aja dia setuju gitu. Gampang Bu, kempit fotonya calon mertua di alat kelamin Ibu. Ibu tulis setuju, menyetujui, nurut manut katut menyetujui. Nanti dia nyetujuin Bu. Iya awalnya dia. Ya lo kempit dulu foto calon mertuanya di alat kelamin Ibu ya. Gitu. Yuk, Bapak apa? Iya. Yuk. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak apa? Bapak apa? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak apa? Saya nama saya Pak Dadang dari Jasinga. Saya Apa? Pak Dadang. Dadang. Iya. Pak Dadang, Pak Dadang, Pak Dadang, Pak Dadang. Ada kan lagunya tuh, Pak Dadang, Iya, Pak ada Dadang. lagunya. Iya Dang. Ya, saya punya sedikit masalah. Orang tua saya lagi sakit. Selama ini saya yang ngurus sudah 2 tahun lebih. Dan juga saya kan belum punya rumah. Saya dipinjamkan rumah sama orang suruh make. Saya sementara rumah itu saya pakai. Tapi rumah itu mau dijual. Saya pengen rumah itu bisa jadi milik saya. Terus saya sama istri saya juga jualan. Selama ini jualan saya tengkurap gitu. Jualan apa? Bubur Bisa ayam. tengkurap. Bubur ayam sama mie ayam sama Oh, pizza. yang ada ayam-ayamnya memang tengkurap, Bos. Terus yang ketiga Pak Haji, saya pengen istri saya dengan keluarga saya baik gitu. Hubungannya Istri Bapak dengan keluarga Bapak baik. iya dengan orang tua saya, dengan adik-adik saya gitu. Rukun gitulah. Jangan ada gap gitu. Gampang, Pak. Bapak remes alat kelamin Bapak buat nyentuh kulitnya istri. Nurut manut katut sayang sama papa saya. Bapak remes alat kelamin Bapak, sentuh ke kulitnya Bapak, akur sama mantu, nama mantunya sebut. Bapak remes lagi alat kelaminnya Bapak sama saudara Bapak, akur sama istri saya, akur. Bapak lakukan selama 9 kali nyentuh, nanti pada akur semuanya. Itu Jadi yang mengakurkannya tuh alat kelamin Bapak. Jadi makanya Bapak nanti kalau udah akur, istri sama mertua, istri sama adik-adik. keluarga besar, Iya. Bapak nunduk, terima kasih sama alat kelamin. Makasih. Terus masalah rumah itu Pak Haji gimana masalah rumah itu Pak Haji? Hah? Saya pengen rumah itu jadi milik saya itu. Dikencingin, Bos. Rumahnya. Kalau kontrakan pengen jadi milik kita, kencingin, Bos, temboknya. Jadi milik. Nanti dia ngikut jadi milik. Oh, amin. Jadi milik. Kita jadi milik. Berapa kali? 99 kali. Banyak kali kencingan sehari 99 kali. Pak, kalau Bapak mau udah kencing nih kan, Bapak nggak kebelet kencing, Bapak ajut-ajutan, gini-gini lah. Ah? Dikaretin dulu. Ya Pak Haji, terima kasih itu aja Pak Haji. Sehari 9 kali selama 99 hari. Iya. Sehari 9 kali. Iya. Bisa gak? Bisa Pak Haji. Nah, Ini ada sedikit. kalau nggak bisa diplesetin, dipanjangin gini kan.
Manjur bos. Ya, terima kasih Pak Haji. Ini Ya. ada cerita sedikit Pak Haji. Saya kan udah yang kedua sini. Apa? Yang kedua kali ini. Ya. Yang pertama saya datang ke sini sama teman saya, sama Pak Ustadz juga. Jadi Bapak tinggal di mana? di Jasinga, Pak Haji. Jasinga. Iya. Jadi teman saya itu minta pulang jam 3. Saya bilang Apa? jam 3 malam waktu itu minta pulang. Jam 3 malam minta pulang. Iya, saya bilang motor saya mati lampu, udah tua motornya lampunya mati. Jadi motor sama pemiliknya sama. Iya. Alhamdulillah, tepuk tangan dong. Motornya nggak waras, orangnya nggak waras. Motornya tua, orangnya tua. Iya. Jadi pas keluar pintu dari RDA itu tiba-tiba lampu motor saya hidup sendiri, Pak Haji. Nyala. Nyala. Wah. Sampai diantar saya ke Jasinga, pas pintu gerbang kampung saya mati lagi, Pak Haji. Saya marah jadi. Aduh. Terus saya bertanya sama Itu motor saya. kok nawin bener ya? Iya. Jadi saya bilang sama motor saya sampai sini doang nih nganter, kata enggak 2 hari. Iya. Terus yang kedua Pak Haji, yang kemarin saya kan pernah kehilangan gas. Ya. Ya, Tabung gas. Tabung gas, iya. Sebetulnya saya diem-diem aja sama orang tua saya tabung gas. Tadi 2 hari kemudian tuh jam subuh orang tua saya keluar tanya, "Dang, itu kok ada gas di luar?" tanya. Saya juga kaget, jam 5 subuh saya buka, kok ada gas ya di luar. Padahal gas itu udah hilang, udah 2 tahun yang lewat itu pasti. Pak, makanya alat kelamin Bapak nggak bakal hilang karena nempel ya. Kalau nggak Iya, nempel juga udah hilang ya. Iya, jadi gas itu datang sendiri Pak Haji, nggak tahu dari mana asalnya itu. Iya. Itu tetangga saya tanyain nggak ada yang kehilangan lagi. Iya. Ya itu aja Pak Haji. Assalamualaikum. Saya tepuk tangan dong untuk Bapak. Ibu apa? Yo. Assalamualaikum. Pertanyaannya apa? Nama saya Sapaah dari Sukabumi. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, saya suka sakit lambung, Sakit lambung, sering sakit kepala. sakit langsung- kepala, Ya, langsung ke sini ke belakang. langsung ke belakang. Kata dokter sakit apa? Katanya lambung, Oh lambung. Sekarang pertanyaannya pengen sembuh atau enggak? pingin sembuh. Gampang. Kalau ibu tidur, celana dalam ibu diikat di lambung ibu. Celana dalam bekas pakai yang siang diikat di lambung ibu. Iya. Kalau mau tidur, celana dalam ibu yang bekas pakai kemarin diikat di kepala. Umur ibu berapa? 46. Enggak sampai 46 hari nanti sembuh total. Kepalanya enggak kambuh, lambungnya enggak kambuh. Satu lagi, saya teh mau kerja. Anak saya di Kerja pesantren. Di mana yang membutuhkan saya? Punya anak 2 di pesantren, yang satu umur 13 tahun, yang satu 15. Kemarin di Hafidz Quran enggak kebiayaan 500 padahal sebulan dipulangkan ke kampung. Makanya saya mau kerja gitu. Bisa gak ibu nggak usah kerja, ibu jadi pelayan Tuhan? Pelayan. Iya, pelayan Tuhan tadi tuh bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Nanti rezekinya ada aja. Ada aja rezekinya. Haji Marco nggak kerja gak? Nggak kerja. Jadi pelayan Tuhan aja. Bikin takjub Allah, bangun jam 00, senyum, mandi pagi. Tapi ibu nggak boleh takut, sama nggak boleh berharap. Kalau kita kan nggak, takut nggak bisa bayaran, takut nggak bisa bayar listrik, takut nggak bisa beli makanan, takut aja, sehingga uangnya disimpan aja, nggak nambah-nambah tuh. Udah aja bikin takjub Allah bu, dengan apa? Paksain sedekah. Ibu sedekahin makanan yang nggak habis, kasih burung, cari gula, kasih semut. Gitu dulu. Kalau ibu memang sedekah subuhnya belum ada, sedekah Jumat barokahnya belum ada, minimal sedekah dulu tuh ke 3 binatang sama kucing. Nanti jalannya ada. Saya mau ke sini kerja tanur dulu, udah suami gak ngizinin. Apa? Mau ke sini ongkos kerja dulu. Kerja. Ke sini ibu rumahnya di mana? Di Tegal Bulet, Laut Kidul. Di mana tuh Tegal Bulet? Sukabumi. Sukabumi. Nah, ibu dari Sukabumi ke sini berapa ongkosnya? Ke
kecil 250. 250. Nah, tuh dapat duit dari mana? Kerja ya adalah di tandur di sawah. Sawah. Ya udah, ibu bangun jam 00 senyuman di pagi tahajud, ibu tandur dulu aja seadanya dulu. Nanti Allah kasih jalannya, nggak usah kerja lain, kerjanya itu aja tandur. Coba dulu jalanin. Pokoknya kalau bapak dan ibu masih ada ngeluh, waduh saya kesini nggak diizinin sama suami, harus ngomong. Memang Pasti. takut sih. Hah? Takut sih sama suami gitu. Ibu takut sama? Suami Oh iya. Emang suaminya serem? serem. Serem. Tapi kok bisa punya anak 2? Banyak masuk anak Berapa banyak. anaknya? 8. Wow. Itu 8 dari satu suami. Bukan. 8 dari berapa suami? 2. Wow. Tapi gak harmonis, tapi anaknya banyak. Nggak apa-apa, yang penting alat kelaminnya kan udah oblak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang bawa saya ke sini sekarang sakit. Yang bawa ibu ke sini sakit. Itu tuh, ya. Sakit di mana dia? Sakit lambung ada di bawah. Oh gampang. Nanti ibu copot celana dalam media, ibu copot, gosok di itunya, di mana? Di perutnya, di lambungnya, nanti sembuh. Terus nanti minta ke kantin, minta sambal yang banyak. Gitu, nanti dimakanin sambal, nanti kan sembuh. Tadi makan sambal mungkin kebanyakan. Ada lagi? Udah lah, mau Sip. Yo, mau kerja. Bapak apa pertanyaannya? Ya, makasih. Bapak ada nggak? Nih Bu, saya pegangin nih buat pulang nih, 250.000. Yo, Bapak apa pertanyaannya? Bapak dulu. Bapak ada nggak nanya? Ya, Sami. Yo, pertanyaan apa? Ibu banyak sini kak. Yo, pertanyaan apa Bapak? Bapak ada nggak? Nanya nih. Pertanyaannya Bapak apa? Pertanyaan apa Bapak? Kemana? Di sini. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Haji, saya mulai ke sini pertama saya udah dikabulin Marco. sakit jantung sembuh alhamdulillah karena mandi malam. Pertanyaannya apa? Bonek kunci. Pertanyaannya saya Ya, terkabul ya. Pertanyaan apa Bu? Ya. pertanyaannya saya sekarang perusahaan saya habis sama gempa. Ya, perusahaannya Ibu habis Sama karena gempa hampir 3M. Hampir 3M saya Pertanyaannya setorannya 15 nggak juta. ada centangnya. 25 jutaan. Ya nanti kalau ada dikasih. Ada gak centangnya? Ada, ya udah minta. Minta Bu, minta ya. Minta. Ya awas, ayo minta. Ini saya mau lagi jawab itu dulu. Pertanyaan apa? Gimana caranya saya bayarnya gitu? Kalau sedikit-sedikit ya udah gimana udah dikobul. Saya itu celana dalam habis main sama suami dicawik-cawik itu kan hilang STNK-nya. Jadi ketemu. Pak Hengki. Belum Tepuk tangan dong Pak Hengki. Baru pulang dari Kamboja. Wow. Pak Hengki luar biasa. Suhu ganteng. Ayo sini Pak Hengki. Tepuk tangan dong. Kenal gak Pak Hengki? Kenal ya. Wah, ini istri tercinta Gianti. Wow, makasih ya. Alhamdulillah. Berkah-berkah. Sini Pak Hengki, sebelah sini Pak Hengki. Ibu Gianti di sini. Makasih ya, terkabul. Sini Pak Hengki. Pak Hengki, istri tercinta. Baru pulang dari Hong Kong. Kapan pulang? Tadi pagi. Tadi pagi langsung saya japri. Wow. Ini Pak Hengki luar biasa. Yuk, pertanyaan apa Ibu tadi? Pertanyaannya gimana menurut Bapak kalau Pak Haji kalau saya bayarnya itu gimana lagi? Kalau sedikit-sedikit 15 juta habis. Bayar apa? Ya bayar itu cicilan kayaknya mau diambil gitu sama bank. Bu, nggak mungkin diambil. Yang penting ibunya satu, nggak boleh takut. Iya.
Nggak mungkin diambil, yang penting ibunya nggak boleh berharap. Sama yang 3 dijalanin, syukurin, nikmatin, nggak boleh mikir, komen, ngeluh. Nggak mungkin Bu. Yang penting ibu jalanin dulu ilmu RDAY, yakinnya tingkat tinggi. Tapi pasti. kalau yang sedikit-sedikit mah 15 juta gitu. Saya kan motor cicilan kemarin mau bayar ke bank. Celana habis main terus dicawik-cawik, motor cicilan dijual 15 juta laku Pak, alhamdulillah. Motor cicilan dijual 15 juta laku. Alhamdulillah. Terus BPKB nggak ditebus? Enggak. Oh, nggak usah, dijual aja ya. Dijual aja, nggak ada BPKB-nya, nggak ada STNK-nya. Wow, tepuk tangan dong. Saya nekat nih, muridnya lebih nekat lagi. Dijual tapi laku, nggak ada STNK, Iya, nggak nggak ada apa-apa. BPKB. Saya mesti berguru sama ibu ya. Karena itu habis celana dalam habis main. Habis main. Ya. Kapan ibu main waktu itu? Ya udah 3 hari. Besok kalau main di videoin lagi ya, kirim ke saya ya. Sekarang gimana cara bayarnya? Saya itu yang 3M habis sama gempa. Nanti pasti ada uangnya. Nanti pasti ada uangnya. Nanti pasti ada uangnya. Nanti pasti ada uangnya. Wow, makasih bos. Kok tahu lo bos? Gue titip dong. Thank you ya. Ini namanya Agus. Jadi ibu maunya gimana bayarnya? Saya ngikut aja. Saya ngikut. Maunya gimana? Nggak bayar, nggak jual aset, nggak bayar cicilan. Wah. Maunya lunas. Gimana Pak Haji? Pasti lunas. Sebut aja pasti lunas. Pasti lunas. Tapi Pasti. cara apa? Hah? Pakai cara apa? Ya caranya Allah. Jangan pengen tahu dulu caranya gimana. Caranya Allah. Pasti lunas. Pasti lunas. Pasti itu, lunas. Pasti lunas gitu. Pasti ngomongnya. lunas. Pasti lunas. Ya. gitu. Oke. Tapi itu nggak bakal diambil Pak Haji. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kan dia kayak nempel kayak alat kelamin. Oh, iya. Mau ngambil juga dia takut digigit. Oh. Oke, Bapak apa pertanyaannya? Makasih. Ya. Ya udah, makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Bapak apa pertanyaannya? Bapak apa? Habis? Oh, ibu apa? Ibu. Ayo, Bu. Ya, Pak. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Iin dari Surabaya. Iim dari Surabaya. Pertanyaan apa Surabaya? Saya mau nanyakan suami ya. Ya. Suami saya tuh matanya habis operasi, sebelum operasi itu memang kabur, tapi sebelumnya itu terus dioperasi, tapi sebelum operasi di laser dulu gitu. Setelah di laser kurang terang gitu. Terus yang satu sudah dioperasi, yang kanan operasi, barusan aja ini yang kiri Pak Haji. Ya. Setelah itu tetap aja matanya masih nggak bisa terang. Kenapa nggak bisa terang? Bola matanya itu terlalu tinggi, tekanannya terlalu tinggi. Terus ini mau dipasang talang Pak Haji. Sekarang pertanyaannya pengen normal. Iya Pak Haji. Gampang. Colek alat kelamin mata kiri pakai jari kiri. Kalau mau mandi 9 kali, habis mandi 9 kali. Mau tidur 9 kali, bangun tidur 9 kali. Selama 99 hari. Nanti gosok habis mandi pakai celana dalam yang bekas pakai. Nanti normal. Kalau mata kanan pakai jari kanan. Kalau kiri pakai jari kiri. Itu mau dua-dua, tidur Pak 9 kali, bangun tidur 9 kali. Mau mandi 9 kali, habis mandi 9 kali. Ada lagi? Ini Pak Haji, itu dua-dua? Hah? Gimana? Dua-dua itu? Ya udah, tangan kiri buat mata kiri, tangan kanan buat mata kanan. Bisa? Mohon maaf, pakai punya suami sendiri. Iya, kalau pakai punya ibu konslet. Jadi mesti pakai alat kelaminnya sendiri. Iya. Karena kalau di alat kelamin ibu itu kan ada lubang angker ya. Iya Pak. Ya, yuk. Sama nanya satu lagi Pak Haji. Rumah saya itu kan dijual ya. Saya ada rumah dijual. Setelah itu saya kontrak gitu.
Masalahnya kan apa? Pengen sampai- jadi milik lagi. Iya. Gampang, dikencingin temboknya. Tembok depan apa tengah apa belakang dikencingin temboknya. Gitu ya. Jadi milik, nggak pindah tangan, kencingin, kencingin, terus kencingin selama 99 hari. 99. Nanti jadi milik ibu lagi. Ini bulan 2 ini Pak Haji. Ya kan belum dikencingin sekarang. Mau dikencingin dari sini jarak jauh. Iya Pak Haji, terima kasih. Ya, yuk. Selamat malam. Yang lain? Yang lain? Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Maaf, saya Sriatun bawa anak. Sini dek. berdiri. Saya bawa anak umur Umur 13 tahun, 13 tahun. Jenis kelamin perempuan. perempuan. Pertanyaannya apa? Ini belum bisa bicara, belum bisa Gampang. banyak. Cari emas, gelang atau cincin, dikerokin di leher, di lidahnya. Sekali kerok 99 kali, sehari 3 kali. Ibu umurnya berapa? 49. 49. Suami umurnya? Alhamdulillah sudah pisah. Ya, kalau belum pisah nih kira-kira umurnya berapa? Masih ingat nggak dulu dia lahir tahun berapa? 51. 51 tambah 49. Jadi 100. Nggak 100 hari, nggak sampai 100 hari. Ntar dia bisa ngomong, bisa ngoceh. Jadi total perkawinannya ibu, umur ibu sama suami di total. Nah, jumlahnya jadi 100 hari. Nah, itu dikerok pakai emas. Lidahnya dikerok. Nanti dia bisa ngomong. Ada Ya. lagi? Sekalian mau testimoni, selama saya pisah kan tadinya alhamdulillah nggak pernah nafkain. Saya kenal RDAY, saya fotonya saya kempit, alhamdulillah. Apa yang dikempit? Fotonya mantan. Foto mantan. Ya. Wow, itu rasanya gimana? Gatel, dingin, panas atau apa? Ya, Nanu Foto mantan dikempit di alat kelamin. Aduh. ya alhamdulillah biarpun cuman 500.000. Nggak apa-apa. ya, ini Kalau bisa Bu, ngasih. fotonya jangan selembar yang dikempit, 10 lembar. Jadi dia nanti per bulan ngasihnya 5 juta. Sekarang pertanyaannya, muat gak tuh alat kelamin ibu kalau 10 lembar? Bisa. Sip. Ya, Ya, terima kasih. praktekin. Yuk, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain. Yang lain apa? Yang lain apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya Bida dari Samarinda, Pak Haji. pertanyaannya apa? Saya ini banyak masalah, Pak Haji. Pertanyaannya apa? Deketin mic-nya. Mic-nya deketin. Pertanyaan saya ini banyak, Pak Haji, masalah-masalah anak. Pertanyaannya apa? Masalah anak supaya gimana supaya anak saya ini bisa punya rumah sendiri karena dia keluar dari rumah tanpa membawa apa-apa, Pak Haji. Dikempit dong fotonya di alat kelamin ibu. Sudah Anak bercerai, saya balik, nanti dia balik. Sudah bercerai, Pak Haji. Ibu maunya gimana? Maunya anak saya ini kerjanya lancar. dia bisa- Ya udah ibu tulis kerjanya lancar, nanti kerjanya lancar, kerjanya kabur, ntar dia kabur. Apa aja ibu tulis? Terus Di foto, dikempit Pak di alat Haji. kelamin ibu kayak Mbak yang tadi itu punya anak. Yang kedua, Pak Haji, anak saya Dwi, namanya Dwi, Pak Haji. Dia Pertanyaannya apa? Yang kedua. dia berumah tangga tuh udah 4 kali gagal. Apa? Udah berumah tangga 4 kali gagal, Pak Haji. Berumah tangga 4 kali gagal. Iya. Nanti yang ke-9 enggak. Terus ini Pak Haji usaha Gampang lah Bu, ibu suwuk alat kelamin ibu taruh di wajahnya dia. Yang ini nggak gagal, yang ini nggak gagal, yang ini nggak gagal. Nggak gagal Bu. Disuwuk kalau orang Sunda di Camahan. Kalau orang Surabaya namanya digembok. Ada lagi Bu? terus ini Pak Haji usaha juga Pak Haji usaha apa aja habis gagal gitu. Nanti enggak Bu, suwuk aja. Usahanya nggak gagal, perkawinannya nggak gagal, rumah tangganya nggak gagal. Enggak, suwuk. Mumpung alat kelamin ibu lagi pulen-pulennya. Walaupun ibu udah tua tapi masih pulen saya lihat. Udah lansia Pak Haji. Hah? Udah lansia saya Pak Haji. Apa?
Udah lansia saya. Bener bener ibu udah lansia, tapi alat kelamin ibu masih pulen bu. Karena sering dikasih oli kali ya. Saya udah ini Pak Haji udah. Ayo pertanyaan apa lagi cepetan, saya mau balik nih. Pertanyaan sekali itu supaya saya bisa mendapatkan rezeki sana Pak Haji biar bisa. Pasti bu, kan saya bilang alat kelamin ibu masih pulen, pasti. Kalau yang udah nggak pulen perang nggak bisa, ibu masih pulen. Makanya sering dikipasin bu kayak sate ya. Ada lagi? Terus sama saya nih Pak Haji, saya kan sakit Pak Haji nih, saraf kejepit sama tulang. Pakai centong, dicentongin. Nggak punya centong ya Pak Haji, belum Pak. Cari di kampung. Kalau ada hari ini nanti kita kasih. Kebetulan lagi habis. Cari di kampung atau beli di pasar centong. Sementara dicentongin daripada nanti kambuh. Ada lagi? Tulang saya ini bengkok Pak Haji, tulang saya ini bengkok ini Pak Haji. Ya nanti bisa dicentongin atau mau diinjak pakai kebo. Langsung lurus sama kebo diinjak. Itu ada kebo putih tuh manjur. Ya ada lagi. Intinya Pak Haji, saya supaya mendapatkan rezeki yang banyak Pak Haji biar bisa. Pasti bu, kan belum dipraktekin dulu. Praktekin dulu ya. Yo, yang lain tanya. Yo, yang lain. Ya itu aja Pak Haji. Ya. Assalamualaikum. Yo. Yo. Habis. Ada Pak. Ayo. Pak Haji. Ya, halo, assalamualaikum Pak Haji. Ini anakku kan daftar kedokteran. Kalau saya maunya sih diterima di negeri Pak Haji. Gimana tuh? Sama sekolah juga. Ibu suwuk, ibu langkain, remes-remes alat kelamin ibu taruh di mukanya. Kedokteran negeri, nanti dokteran Maunya negeri. ya sekitar Jakarta gitu, jangan di luar apa Ya jangan. lo remes dulu alat Iya. kelamin lo, udah lo remes belum? Ya belum. Ya udah remes sekarang gue tungguin. Ntar kayaknya bulan 2 ya Pak Haji pendaftarannya. Ya. Yo, yang biar, lain. Iya biar ada rezekinya buat ngemodalin dia gitu Pak Haji. Udah lo remes belum alat kelamin lo? Iya, ntar diremas ya. Ya udah. Yo, yang lain. Iya. Iya. Yo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya berterima kasih udah di sini sama Allah kesini dan ketemu orang-orang sukses pasien edarnya, semoga nular ke saya. Amin. Pertanyaan saya, bulan depan harus bayar 500 juta Pak Haji. Itu gimana? Disesuaiin dulu sama muka lo. Nggak ada orang muka begitu 500 juta. Di lap pakai muka. Pakai cara dalam. Oh, berapa kali? 99. Sampai hidung lo copot. Oh gitu. Ya. Ya udah Ya. terima kasih Ya. gitu Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Ibu Nur Hayati dari Tanjung Priuk. Saya datang kemari pengen umroh, mau jual rumah biar cepat laku. Itu tadi ibu paksain foto rumahnya dikempit di alat kelamin, tulis rumah ini laku. Kempit kalau mau tidur. Umur lo berapa? 57. 27. 57. Makanya gue bingung 27 kok penyok. Oh 57. Ya udah paksain nggak sampai 57 hari ya. Amin. Oke? Amin. Ya, yang lain. Yo. Iya, mana? Mic-nya mana? Assalamualaikum Pakai mic. warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Nama saya Ibu Zainab dari Tanjung Priuk. Saya mau nanya Pak, saya suka sakit lambung, darah tinggi, jadi sakitnya di sini di kepala sama di belakang. Sama, celana dalam ibu dicopot, gosok di perut ibu, celana dalam digosok, taruh di kepalanya ibu kalau mau tidur. Ntar celana dalamnya diikat di perut ibu. Nanti normal, saya juga asam lambung bu. Satu lagi Pak, ini anak saya tadi kan lagi bujang pada akur. Pas sekarang udah punya istri itu udah nggak akur Pak. Nggak akur. Iya. Semua bu anak kecil akur dari kecil, udah gede nggak akur, emang begitu gampang. Ibu ambil celana dalamnya anak-anak ibu, kumpulin, masukin ke dalam botol, simpen di freezer. Nanti kan jadi es mambo, dia langsung akur. Terima kasih banyak. Masukin. Ya, Ya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Saya Dianti Buah Batu, baru ke sini Pak Haji. Pertanyaan saya pengen banyak uang lah. Nu inti nama Pantesin gitu. dulu muka lo, kira-kira pantes gak tuh muka kayak gitu duitnya banyak. Begitu.
Adaptasi dulu. Gampang lah bos, gosok muka lu pakai celana dalam, duitnya banyak, pasti duitnya banyak. Ya. Kok kalung Pak Haji? Hah? Kok kalung? Kok alat? Digosok muka lu pakai celana dalam. Nah lu nggak pakai celana dalam, remes alat kelamin lu, buat salaman sama semua orang. Kasih gua modal. Nanti semua yang lo salamin, semuanya ngasih modal lo. Makasih Setelah Pak udah Haji. ngumpul lo tinggal kabur ke sini. Kita bagi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya yang Jumat kemarin testimoni yang security Pak Haji. Hah? Yang Jumat kemarin kesini, yang urusan maling itu Pak Haji. Yang apa? Yang maling di perusahaan, di pabrik. Ya security wanita Pak Haji. Pertanyaannya? Kalau kemarin kan sarannya untuk istilahnya orang nurut kan harus usap-usap itu Pak Hah? Haji, alat kelamin disalamin biar orang pada nurut. Ya. Cuman kalau untuk satu pabrik nggak mungkin Pak Haji. Kan satu kali remes alat kelamin bisa buat 1000 orang. Pabrik lo ada 1000 orang nggak? Ada. Ya udah pas-pasan dah. Pas tuh. Maksudnya dengan cara dicawik-cawik di depan gerbang gitu bisa nggak Pak Haji? Bisa. Pokoknya ilmu RDAI dipakai buat apa aja bisa Mbak. Siap. Apa aja bisa. Kalau udah praktekin ke suami lo, manjur kan? Siap, manjur Pak Haji. Iya manjur banget. Makanya ntar jangan dipraktekin ke tamu-tamu gue bapak-bapak ya. Iya. Oke. Satu lagi Pak Haji, terima kasih untuk Pak Haji Marco. Berkat TikToknya Pak Haji Marco, saya kenal RDAY. Wow, tepuk tangan. Wow. Berkat Pak Haji Marco juga saya bisa komunikasi dengan Om Uje, Pak Haji. Oh, Om Uje. Siap. Iya. Jadi setiap Jumat atau Sabtu pulang kerja, saya langsung ke sini. Oh iya. Ya, sudah 4 kali. Alhamdulillah walaupun kehujanan di jalan, untuk ketemu Pak Haji, saya semangat. Iya, nggak apa-apa. Pokoknya maksud saya Mbak, kalau kita nggak punya duit, jangan sampai kita gagal. Paksain dulu ilmu RDAI kearifan lokal. Apa tuh? Celana dalam, alat kelamin, kobel-kobel, itu aja dulu. Jangan bilang, kok begini sih ilmunya? Ya ini kan ilmu zaman dulu. Tadinya memang begitu Pak Haji, pas ngelihat di Pak Haji Marco, kok jorok ya Pak Haji, kata saya. Pak Haji gitu, Pak. jorok ya? Iya. Tapi manjur Mbak. Iya, setelah saya kalau nggak manjur praktekin, nggak mungkin manjur. nih. Hari Jumat malam Sabtu segini pasiennya banyaknya. Kemarin malam Jumat, waduh lebih banyak lagi. Besok malam Minggu lebih parah lagi pasiennya. Dan rata-rata terkabul. Amin. Banyak kalau nggak percaya nih Bapak dan Ibu, boleh Bapak dan Ibu ke Cirende, Lebak Bulus. Ada namanya sotomi teh usi. Dia jual semangkoknya 40.000, nasinya 5.000, jadi 45.000. Mana ada sotomi di Indonesia harga segitu, tapi enaknya luar biasa. Bapak dan Ibu lagi makan sotomi teh usi, itu ibu mertua lewat nggak kelihatan, sehingga pas Bapak dan Ibu pulang langsung keluar SP3. Coba makan sotominya teh usi. Wow, luar biasa. Di Cirende Lebak Bulus. Enak banget. Karang Tengah. Kebanyakan orang makan seporsi dibungkusnya 10 porsi. Nah, coba mbaknya teh usi. Meraktekin ilmu RDAI apa teh usi. Saya pasiennya Pak Haji. Oke lah, anggap aja kita biayanya 40.000 dah sambil makan lah 45 atau 50.000 dah sama minum. Tapi kan kita dapat ilmunya langsung kan sama testimoni kan. Ya, siap. Karena dia nggak mungkin bisa kemari karena kan sibuk. Dulu tes usi kesini nggak pakai emas. Sekarang emasnya dari ujung jempol sampai ujung ketek. Saya nyari bulu keteknya nggak ada. Teh usi bulu keteknya mana? Gak ada Pak Haji. Udah ketutup emas. Nah coba di Karang Tengah namanya sotomi teh usi. Dia meraktekin ilmu RDAI dari bulan Agustus, September, Oktober, November. Sekarang mobilnya baru, Fortuner baru, hitam, baru gres. Masa dagang sotomi bisa punya Fortuner baru? Di mana?
Nah, coba Bapak dan Ibu praktekin deh ilmu kearifan lokal. Bisa? Siap. Siap. Pak Haji, janjian yuk ke TUC. Kita janjian besok hari Sabtu di situ. Sambil makan sotomi, sambil kita privat di sotomi. Saya seneng. Mau? Mau Pak Haji, mau. Bener gak? Mau. Ya udah, makan siang ya. Siap. Nah, Janji ya kita- Pak Haji, janji ya. Iyalah, janjilah kita makan di situ sambil nanti TUC suruh bawain pengalamannya dia. Nanti mbaknya nanya gitu. Manjur mbak, Jur di Karangtengah ya. Lebak Bulus, Cirende, Karangtengah. Nah coba sambil ngomong TUC, kasih tahu dong pengalaman dagangnya. Nah kita makan di situ bareng-bareng. Pak Haji, jam 12 saja, jam 12 atau jam 1 deh. Mau jam berapa? Saya ngikut tamu aja deh. Ada Pak Haji nurut sama tamu. Makan siang. Ya Pak makan Haji. siang. Jadi ibu jangan makan dulu dari malam ini sampai besok siang ya. Ya kalau makannya lahap berarti kan enak kan. Kalau ibu pagi sarapan ya makannya nggak lahap dong. Jangan makan. Pak Haji nanti yang bayar siapa? Ya saya lah, saya yang bayar. Ntar dari situ, iya dari situ ntar kita pindah tempat makannya di Union Cup, Union, di Pondok Indah Mall. 3 ada Union, tahu Union? Bakmi Union, bakmi yang ada ati angsanya, enak bener. Seporsinya 90.000. Yang bayar siapa? Pak Ya Haji. saya juga. Senjata makan Tuhan. Bakmi Union, mau gak bakmi Union? Mau Pak Haji. Enak mau. bener. Ada ati angsanya di Pondok Indah Mall 3. Enak banget, enak banget, enak banget. Yang dekat kolam renang. Nah kita makan. Tapi makan sotomi dulu ya. Oke, jadi sepakat nih, privat nih. Siap Pak Haji, siap. Wow. Hah? Dari sini ibu nanti naik bajai. Naik bajai. Enggak lah, naik Grab patungan. Nanti sampai di sana ongkosnya berapa? 1 juta ya pastilah diganti sama Pak Haji 1 juta, ya kan? Jadi kalau Avanza muatnya berapa penumpangnya? 7. Nah diisi dia sama 70 orang. Jadi sepakat ya kita makan ya. Ya, siap Pak Haji. Saran saya sih kalau biar cepet kinclong dan ilmunya TUC bisa keserap sama kita, kalau bisa Bapak dan Ibu makannya jangan pakai celana dalam. Biar TUC nerangin langsung nyandak. Soal kalau pakai celana dalam waduh konslet. Oke? Sip? Siap Pak Haji. Ya. Pak Haji satu lagi. Untuk hajat saya utang lunas sama punya Fortuner hitam Pak Haji. Ya itu kan tadi TUC terkabul. Kamu tinggal nanya TUC aja, TUC. Siap. Saya lihat kok emasnya banyak sih dari ujung jempol sampai ujung ketek. Kuncinya apa TUC? Nanti kan dicerita. Siap. TUC kok bisa punya mobil Fortuner baru sih warna hitam. Nah, kok kok ibu nanyanya begitu? Saya disuruh Pak Haji, nanti kan saya di situ gitu. Tanya Siap, gitu. siap. Oh, saya bisa beli ini. Ah, udah tinggal dipraktekin. Apalagi langsung sama testimoninya langsung. Itu kan nama Haji Marco sepupuan. Sepupu. Jadi papahnya ibunya Haji Marco sama papahnya kakak beradik. Nah, Haji Marco bisa punya ruko 15, kontrakan 21. TUC bisa terkabul, masa ibu bapak yang hadir di sini nggak terkabul? Amin. Pasti ya. Pasti. Oke. Siap, Jadi Pak ilmu RDI tetap dipakai ya. Siap. Celana dalam tetap dibalik, BH tetap dibalik, jangan sampai enggak ya. Sebelum tidur colek-colek alat kelamin, taruh di bibir sambil ngucap hajat. Siap. Ya. 9 kali mau tidur ya. Siap, Kalau Pak Haji, mau siap. ketemu orang jangan lupa rogoh sambil kita ngomong ya. Kita tutup dulu acaranya sampai besok kita bikin acara lagi malam Minggu. Oke? Siap Pak Sip? Haji. Makasih Pak Haji. Oke? Ya, terkabul ya. Amin.